What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang akan kita review hari ini adalah laptop gaming lagi dari Acer. Apalagi kalau bukan seri Nitro 5 terbaru banget dari Acer yang tahun 2020 nih pastinya. Yang udah nggak ada logo Predatornya lagi nih. Nah yang kali ini bakal kita review itu adalah varian yang menggunakan jeroan dari Intel prosesornya, yaitu i5 10300. Menggunakan graphics card dari Nvidia GTX 1650 Ti, RAM sebesar 8GB dan SSD sebesar 512GB. Bisa dibilang ini adalah sebuah budget entry level gaming laptop yang memang kayaknya lagi banyak banget diomongin karena memang Nitro 5 banyak banget lah bassnya, hype-nya itu bisa dibilang besar. Nah sekarang kita mau ngomongin soal dari bagian bodinya dulu, form factor dulu pertama-tama. Nah, untuk front covernya sekarang seperti yang udah gue pernah bilang, di video sebelumnya kita udah pernah review juga model yang seri ini. Kali ini udah nggak ada lagi logo Predatornya, jadi kelihatannya udah jauh lebih stealthy, jauh lebih ya low-key lah, nggak terlalu alay kayak yang pakai logo Predator. Kali ini bener-bener depan dia cuma matte finish, ada sedikit list di samping seperti ini biar bentuknya nggak polos-polos banget. Plus ada logo Acer yang udah ada warna chrome-nya, cuman chrome-nya juga kehitaman. Jadi di sini memberikan kesan yang lebih stealthy look lagi. Dengan dimana belakangnya exhaust-nya ini ada aksen warna merah biar masih ketahuan kalau ini laptop gaming pastinya. Kita masuk ke bagian dalam, masih sama dengan finish depannya, semuanya matte warna hitam dengan aksen list warna merah di bagian touchpad-nya yang bikin laptop ini lebih manis saja menurut gua. Plus sekarang di sini dia keyboardnya nih, kalau misalnya kita pencet nih, nah dia keyboardnya udah RGB 4 zona, jadi udah keren lah pastinya. Udah berasa gamer banget, WASD-nya sama arrow key-nya juga di highlight. Plus satu lagi tombol yang di highlight ada tombol Nitro Sense-nya yang kalau misalnya kita pencet langsung keluar Nitro Sense-nya. Untuk keyboardnya sendiri sekarang kalau misalkan kita pencet di sini ngerasanya sih travel distance-nya udah cukup pas banget, agak lebih jauh gitu. Jadi pas kita pakai di sini feedback tactile-nya berasa cukup oke. Jadi kalau untuk ngetik udah nggak ada masalah. Plus numpad-nya juga masih full dan arrow key-nya masih full size. Jadi semuanya nggak usah ada yang dikhawatirin lagi. Untuk touchpad-nya di sini bisa kita bilang nilainya oke lah, sekitar 60-70 kalau kita kasih nilai, karena di sini navigasi nggak ada masalah, klik kiri dan klik kanan nggak terlalu kliki, cuman udah ada tactile feedback yang menurut gua berasanya udah nggak murahan. Jadi di sini dipencet-pencet udah cukup enak. Untuk speakernya di sini Nitro 5 kali ini ada di bawah kiri dan kanan. Di sini speaker set firing jatuhnya. Dan menurut kita di sini sekali lagi udah improvement jauh banget dibandingkan dengan Nitro 5 tahun 2019. Di mana di laptop tersebut speakernya bisa dibilang kacau, jelek. Kali ini speakernya udah lumayan bagus, biarpun memang nggak bagus banget, cuman at least suaranya udah clear, nggak kaleng lagi, dan kalau misalnya kita main game, surround sound-nya juga udah mantap. Nah, sekarang untuk bagian display-nya, dia menggunakan display sebesar 15 inch, Full HD IPS 144Hz refresh rate-nya, dimana bisa dibilang sekarang udah menjadi standar untuk laptop gaming, sekarang dia udah punya. Dan di sini untuk brightness-nya udah dibilang nggak terlalu terang juga nggak, gelap juga nggak, jadi bener-bener tengah-tengah, memang bisa dibilang display ya entry level gaming laptop. Untuk bezel sendiri di samping kiri lumayan tipis, cuman di atas masih agak tebal, cuman memang udah ada webcam juga. Jadi bagi yang perlu buat Zoom ataupun Skype meeting nggak perlu pakai webcam eksternal lagi. Udah gitu untuk build quality sekarang kita bilang nih. Nah untuk build quality ini juga salah satu improvement yang bisa dibilang lumayan jauh dibandingkan dengan yang tahun lalu. Karena kali ini kalau kita coba pencet-pencet gini, titik kopong memang berasa ada, cuman nggak parah banget. Artinya sangat minimal. Kita angkat dengan saut tangan masih ada bending, cuman juga minimal. Udah gitu bagian displaynya juga di sini kalau misalnya kita goyang-goyangin memang masih agak bisa gampang tergoyangkan. Udah gitu hinge yang di kiri dan di kanan ini cuma dikit jatuhnya. Kalau misalnya buka tutup laptop ini, saran gua buka dari tengah, jangan dari samping. Kalau dari samping nanti takutnya bisa miring ataupun gampang rusak jadinya. Dan untuk battery life dari si Nitro 5 ini setelah kita tes dia bisa bertahan sekitar 4 jaman dengan baterai sebesar 57 Wh itu dengan penggunaan office work biasa. Ya untuk laptop gaming battery life nggak terlalu penting lah sebenarnya karena pas kita main pastinya kita bakal colok terus. Udah gitu untuk port-portnya yang ada di laptop ini bisa kita lihat di bagian kiri dia ada satu Kensington lock, ada LAN port, ada 2 kali USB Type A yang udah 3.2 dan satu audio combo jack. Lalu di bagian kanan di sini ada satu kali USB Type C, satu kali USB Type A juga yang 3.2 dan satu kali HDMI port. Untuk power jack-nya di sini ada di bagian belakang, di mana sekali lagi di sini gue suka banget karena power jack-nya nggak bakal ngeganggu kabel-kabel ataupun aksesoris kita yang lain yang ada di kiri ataupun kanan. Dengan colok di belakang kita tinggal colok, udah lupain aja, nggak usah dipikirin lagi. Ditambah lagi sekarang di sini bagian exhaust-nya juga bisa kita lihat di kiri dan kanan belakang, di kiri dan kanan samping-samping semuanya juga ada. Jadi di sini kita bisa expect cooling system yang lebih bagus lagi harusnya.
Udah gitu sekarang kita mau ngomongin soal performance-nya nih. Nah, gimana performance-nya yang menggunakan Intel i5 10300 ini? Yuk kita lihat. Untuk aplikasi pertama kita menggunakan Cinebench R15 dan untuk CPU-nya kita dapat di 891 GB. Lalu untuk Cinebench R20 CPU-nya kita dapat di 2033 GB. Lalu untuk benchmark selanjutnya kita menggunakan 3D Mark dan untuk tes DirectX 11-nya kita menggunakan Firestrike dan kita dapat skornya di 8901. Lalu untuk tes DirectX 12-nya kita menggunakan TimeSpy dan di sini skornya ada di 3669. Dan untuk mengetes kecepatan SSD yang ada di laptop Nitro 5 ini, kita menggunakan Crystal Disk Mark 7. Dan untuk Sequential 1, read-nya ada di 1940 MB per second, dan write-nya ada di 1068 MB per second. Udah gitu buat gaming testnya di Nitro 5 ini, kita ngetes beberapa game AAA dan juga kompetitif. Contohnya seperti Red Dead Redemption 2, Monster Hunter World, dan juga PUBG, di mana di sini untuk Red Dead Redemption 2 di settingan balance, kita dapat average FPS-nya di 40 FPS. Lalu untuk Monster Hunter World di settingan high, di sini kita dapat average-nya di sekitar 40-50 FPS. Dan untuk PUBG di sini settingannya ultra, kita dapat FPS-nya di sekitaran 60-70 FPS. Dimana di sini sesuai ekspektasi kita, Nitro 5 ini bisa nge-run semua game yang kita tes dengan settingan yang udah kita kasih di sini dan hasilnya memang cukup bagus. Dan di sini temperaturnya juga bisa dibilang relatif adem. Jadi kalau kita main di sini udah nggak ada masalah, semuanya udah mantep banget dan adem pastinya. Nah boys, jadi menurut kita nih, habis kita udah ngetes Nitro 5 ini yang menggunakan Intel pastinya, memang bisa dibilang dia sudah memenuhi ekspektasi kita untuk si Nitro 5 ini di harga 13 jutaan ini. Dimana tadi kita tes untuk benchmarkingnya, untuk gaming performance-nya juga bisa dibilang udah cukup oke. Hanya saja memang kalau kita bandingkan nih, ada varian Nitro 5 yang pakai AMD juga. Dimana di situ konfigurasinya adalah AMD Ryzen 5 seri 4000 pastinya, dan dia menggunakan GTX 1650, dimana di sini pakai GTX 1650 Ti. Dari situ sebenarnya perbedaan dari gamingnya sih hampir nggak ketara, bisa dibilang sama aja dari gaming performance-nya. Cuman memang kalau misalnya kita bandingkan computing power dari Ryzen 5 seri 4000 itu dengan Intel i5 seri Gen 10 ini, ya bisa dibilang bedanya lumayan jauh. Hampir 2 kali lipat kalau misalnya kita bandingkan skor Cinebench-nya. Yaitu jatuhnya ya balik lagi ke kalian, lebih suka yang mana, karena memang yang versi Intel ini lebih mahal 500 ribuan dibandingkan dengan yang versi AMD-nya. Cuma memang kalau misalkan kalian katakan menggunakan aplikasi Adobe, di mana di situ kalau misalkan Intel bisa support menggunakan QuickSync-nya, ya kalian mungkin bisa pilih yang bagian Intel ini, ataupun mungkin kalian lebih suka Intel apa gimana, ya mungkin yang Intel ini bisa menjadi laptop yang kalian pilih di budget harga 13 jutaan ini. Kalau misalkan kalian nggak butuh pakai Adobe, pakai AMD juga nggak masalah, kita bakal lebih ngerekomen pakai yang si AMD, di mana itu lebih murah 500 ribuan, plus computing powernya juga sebenarnya lebih cepat. Cuman intinya lagi, gaming performance bisa dibilang nggak ada bedanya lah dari yang ini menggunakan 1650 Ti dan yang AMD menggunakan 1650, itu bisa dibilang sama. Balik ke kalian, hanya beda 500 ribu, pilih yang mana. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat si Nitro 5 yang pakai Intel i5 10300 dan GTX 1650 Ti ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id, pencet belnya biar kalian tahu kapan video kita bakal nongol selanjutnya, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal Nitro 5 yang pakai Intel ini, dan pilih mana antara Nitro 5 Intel atau Nitro 5 AMD, komen di bawah. Gue Bola, signing out.